Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang analisis anatomi kontrak pada perjanjian kredit. Nah, di sini kami beranggotakan Rian Wulandari, Balkis Amelia Ashifa, Citra Dewi Retnosari, Zainal Fanani, dan Ahmad Zailani. Baiklah, yang pertama adalah perjanjian kredit. Ciri-ciri judul dalam kontrak. Yang pertama, sama dengan isi kontrak. Kedua, mencerminkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Yang ketiga, judul tepat, tidak terlalu luas atau tidak terlalu sempit. Selanjutnya ditulis dengan bahasa yang singkat dan baku. Fungsi judul dalam kontrak yaitu sebagai identitas suatu produk, menggambarkan isi suatu kontrak atau perjanjian. Bagian pembukaan yang bertanda tangan di bawah ini. Ciri-ciri dari pembukaan merupakan awal akta. Biasanya dalam pembukaan mencantumkan waktu dan tempat. Namun, apabila di pembukaan belum dicantumkan waktu dan tempat, maka bisa dituliskan di penutup. Ciri-ciri komparisi. 1. Bagian ini menyebutkan nama para pihak dalam perjanjian atau para permintaan siapa perjanjian tersebut dibuat. 2. Mencantumkan identitas yang menjelaskan kedudukan dan kewenangan para pihak. Note: dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, fungsi dari komparasi ini ialah 1. Menerangkan identitas para pihak yang ada dalam kontrak. Yang kedua, menerangkan kedudukan para pihak. Ketiga, menerangkan landasan dari pihak yang bersangkutan. Keempat, mengetahui kecakapan dan kewenangan para pihak dalam tindakan hukum. Dan kelima, menerangkan bahwa para pihak memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan kontrak. Bagian recital atau premis. Nah, di sini PT, bank, nama bank, dan debitor dengan ini telah bersepakat untuk membuat perjanjian kredit dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Nah, ciri-ciri dari premis. 1. Pengantar akta yang menjelaskan maksud dan tujuan dari para pihak. Kedua, berisi alasan ataupun dasar pertimbangan adanya perjanjian. Fungsi dari premis ini: A. Sebagian dasar, landasan, dan latar belakang kehendak para pihak. B. Sebagian uraian tentang adanya kesepakatan para pihak. C. Sebagai tujuan dan maksud dari pembuatan akta. Selanjutnya adalah bagian isi perjanjian. Untuk isi pada perjanjian kredit ini ada pada pasal 1 sampai dengan pasal 17. Untuk ciri-ciri dari isi perjanjian ada dapat dibuat dengan bebas atau kecuali kontrak baku atau kontrak yang telah diatur dalam undang-undang. Lalu ada mencantumkan segala hal dan pokok yang dianggap perlu, lalu dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan satu tafsir. Lalu jika menggunakan istilah teknis, sebaiknya mencantumkan definisi atau ketentuan umum. Selanjutnya, ketentuan dan syaratnya harus bisa dilaksanakan dalam praktek. Dan yang terakhir, harus memperhatikan asas-asas dari perjanjian. Dan untuk fungsi dari isi perjanjian tersendiri, yang pertama sebagai pernyataan kehendak para pihak yang tertuang dalam pernyataan tertulis. Lalu yang kedua untuk menjelaskan dengan detail mengenai objek perjanjian. Dan yang ketiga untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak serta uraian lengkap mengenai prestasi.
Lalu selanjutnya adalah bagian except clause atau klausula pengecualian. Untuk bagian klausula pengecualian ini ada pada pasal 18 dan 19. Dan fungsi dari klausula pengecualian ini, yang pertama untuk mengatur hal-hal yang tidak dikehendaki, yang kedua untuk mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa karena mungkin saja nanti akan terjadi, dan yang terakhir sebagai tempat untuk memasukkan pasal-pasal pelengkap lainnya. Selanjutnya bagian penutup kontrak. Terdapat pada pasal 20 di mana berisi tentang ketentuan-ketentuan khusus, pasal 21 tentang yurisdiksi, dan di akhir terdapat tanda tangan antar kedua pihak. Dan yang terakhir bagian penutup kontrak. Fungsi penutup kontrak yaitu yang pertama sebagai penekanan bahwa kontrak ini adalah alat bukti, sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penandatanganan, sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak, dan yang terakhir sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.